menanggapi pernyataan dari lawyernya Once. Sebenarnya kalau dari kacamata hukum, apa yang diperbuat Mas Dhani itu, dia melarang karyanya dibawakan sama Once, itu sah atau gimana sih? Ibaratnya ada legal standingnya nggak? Ya tentu kan hari ini juga ini kita menanggapi apa yang menjadi pernyataan pers yang disampaikan oleh Once dan kuasa hukumnya. Tadi sekilas disampaikan bahwa ini nggak ada masalah hukum. Ini hanya sensasi saja. Nah tentu dengan direspon begitu, Mas Dhani dalam hal ini, saya sebagai kuasa hukumnya, tentu harus mengklarifikasi, menanggapi secara normatif. Bahwa ini tentu ada dasar hukumnya, ada reasoningnya, ya kan? Kenapa kemudian ada himbauan seperti itu? Ini konteksnya profesionalisme saja, ya kan? Semuanya diatur di Undang-Undang Hak Cipta, khususnya di pasal 9. Dan ada ancaman pidana itu jelas di 113 bahwa ini tanpa izin, tanpa lisensi dari pencipta, ya, secara tertulis loh. Izin ini harus secara tertulis. Itu kemudian ketika seseorang mendapatkan hak ekonomi atas ciptaan orang lain, tentu ada ancaman pidana 3 tahun dan ancaman dan denda 500 juta. Ya. Nah, terkait kemudian bahwa itu ada di pasal 23 yang mengatur bahwa tidak masalah ketika tidak kemudian izin dan lain sebagainya, dan di PP 56 diatur. Nah, kita ketahui bersama bahwa lebih lanjut aturan itu kan ada di PP dan ada di ketentuan keputusan Kementerian Hukum dan HAM soal besaran royalti, tarif royalti yang itu sudah ditetapkan hanya sampai pada tahun 2017. Artinya sudah daluarsa. Nah, lebih lanjut, ketika kemudian itu tidak ada kepastian, maka merujuk kembali pada pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang nomor 24 ini. Ya, jadi tetap apa yang disampaikan Mas Dhani, tentu ini harusnya direspon secara baik. Ya, bukan kemudian diresponnya normatif. Bahwa ini nggak ada masalah hukum, normatif bahwa dia merespon secara hukum. Tentu ini akan direspon kembali secara hukum. Gitu, bahwa ini jelas legalitasnya, bukan kemudian asal bicara. Tapi kalau menurut saya, kalau kemudian diresponnya secara baik, ya, dengan bingkai kualitas perkawanan akan menjadi lain. Saya yakin. Ini kan direspon secara normatif. Otomatis Mas Dhani dan kita kuasa hukum, Mas Dhani ini kan orang ngerti hukum. Dia ngerti aturan. Dia pernah bincang dengan Dirjen Haki. Dia tahu itu, dia tahu haknya. Nah, tentu ketika direspon kaku, normatif, maka tentu akan diklarifikasi juga secara normatif, secara hukum. Makanya kita uji, dan ini bagian dari somasi terbuka. Silahkan, kalau kemudian masih tetap kekeh atas pendiriannya, ya tentu juga nanti akan ada konsekuensi hukum. Gitu. Kalau dibilang mereka berlebihan, apakah wajar nggak sih? Gitu kalau dalam kacamata Abang? Sangat wajar. Kita begini, ini saya seorang lawyer profesional. Punya kawan lawyer, ya. Di sisi lain punya kualitas perkawanan, tapi pada satu waktu kita berlawanan, ya, hal biasa saja. Tapi kualitas perkawanan tetap dijaga. Ini kan dalam konteks profesionalisme. Begitupun ini penyanyi musisi, profesinya sebagai penyanyi, posisinya sebagai penyanyi, dia dan sebagai pencipta lagu. Tentu hak-hak ekonomi, hak ciptaannya ini harus dihargai dan dihormati. Gitu. Jadi bukan hal yang berlebihan. Meskipun kita berkawan, tapi harus dihormati, dihargai hak-hak ekonomi, hak-hak ciptaan, ya kan? Karena profesinya memang pencipta lagu dan musisi, gitu. Apalagi misalkan sekarang sedang banyak konser dan lain sebagainya. Di sisi lain, konser yang berkonsekuensi pada menghasilkan nilai komersil juga dilakukan orang lain dengan lagu yang sama, nggak elok dong. Jadi bukan hal yang berlebihan. Jadi kalau dari statement kuasa hukum atau Once sendiri berkata bahwa ini terlalu berlebihan, ya enggak lah. Inilah dalam soal konteks saling menghormati, menghargai profesi gitu. Jadi ini bisa dibilang kalau perjuangan Mas Dhani dalam hak cipta itu jadi hak ekonominya atau hak moralnya. Betul. Jadi di sisi lain menurut saya hak ekonomi, hak profesi, ya, ini harus dihormati dan dihargai. Bingkai betul perkawanan. Tapi kalau kemudian ada statement menyepelekan,
hal yang kemudian tadi bahwa ini secara profesionalisme diatur oleh bingkai hukum terus disepelekan, nah tentu kan apalagi tidak dihargai, sangat tidak elegan. Jadi satu sama lain menurut saya harus saling menghormati, menghargai gitu. Komunikasi menjadi penting. Menurut saya komunikasi penting, bukan direspon oleh yang sifatnya kaku, ya kan? Tapi kalau kemudian lu bayar dong royalti atau izin dong sama, oh siap bos, kita nanti diskusi ya. Coba kejadian nggak, ya kan? Kayaknya ini aja apa enak aja. Tapi kalau direspon normatif, tapi bukan berarti itu biasa ya, bukan berarti hubungan pribadi nggak baik, ya kan? Tapi biasa saja. Kalau kemudian kita meresponnya dengan hal normatif, tentu Mas Dhani punya hak juga secara normatif menjelaskan bahwa ini ada aturannya. Berarti solusinya di komunikasi nih, Bang? Sepertinya saya bilang salah satu pihak tidak menghargai hak profesionalisme seseorang atau hak ekonominya gitu. Kalau saling menghargai, menghormati, selesai. Apalagi Mas Dhani ini orang yang egaliter, nggak kaku dan fleksibel. Coba suruh nyanyiin siapa misalkan, gue nyanyiin ya. Oh iya silakan, nggak jadi masalah. Ini padahal misalnya di kafe-kafe dibayarin juga tuh ada nilai komersil. Nggak apa-apa tuh. Gitu. Saya yakin ini ya itu tadi ada apa namanya, mungkin ada hal-hal yang harusnya direspon secara baik saja. Bukan ditanggapi kayaknya enggak, lu nggak ngerti hukum, lu harusnya baca undang-undang yang bener. Jadi kalau digituin kan tentu ada hak orang untuk menjelaskan. Gitu. Bang, terakhir Bang, berarti Once nggak boleh tutup mata dengan ibaratnya IO ini kan, maksud karena kan postingan ultimatum Mas Dhani ini kan sebelumnya ke-trigger dengan postingan yang di WA Group yang bahwa ternyata banyak IO yang tidak melaporkan. Berarti Once juga sebenarnya harus mengawasi IO yang ibaratnya dia konsen gitu Bang? Iya dong. Ya, IO ini kan semacam perantara. Nggak harus kemudian si musisi yang langsung meminta izin, cukup misalnya dengan IO dia akan meminta lisensi izin bahwa dia akan perform, musisi menyanyikan lagu ini, nah, tentu dia izin ke penciptanya dan kemudian penciptanya oke dan lain sebagainya, selesai tanpa harus musisinya meminta izin ya, tanpa harus musisinya nih IO-nya, atau kemudian ya tidak diatur. Kalau misalkan IO tidak mengatur, ya tentu si musisi juga secara moral, secara kemudian etika ya, ketika dia tahu bahwa si IO tidak mendapatkan lisensi atau izin dari penciptanya, ini dia harus bicara juga langsung gitu dengan pencipta. Kalau soal kemudian bahwa di situ ada lembaga LMKN, ada lembaga perantara untuk soal pemberian royaltinya, itu soal teknis. Ini kan prinsipnya dulu, lisensi dulu dong dari yang pencipta gitu. Kalau nanti melalui siapa dan sebagainya itu sangat teknis. Oke Bang. Gitu. Terima kasih Bang. Siap. Thank you.